welcome back to my channel. So thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. By the way, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan ya. By the way, kan ini cutinya lumayan lama ya, cuti bersamanya mulai dari tanggal 19 sampai 25. Kira-kira teman-teman di sini pada pulang kampung nggak nih? Dan juga kira-kira ya aku mau tanya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira makanan apa aja sih yang biasanya ada di rumah teman-teman saat Lebaran? Nah, sesuai dengan judulnya nih, sesuai dengan judul video kali ini, aku mau membahas mengenai makanan apa aja sih yang biasanya ada pada saat Lebaran dan juga berapa sih kalorinya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, kira-kira pas aku makan ini kalorinya berapa ya gitu. Jadi teman-teman bisa ngitung secara manual ya. So, kalau misalkan kalian penasaran, langsung aja kita mulai ke videonya. Kalau menurut aku sendiri, ada 5 makanan yang gak pernah absen waktu Lebaran nih. Ini versi aku ya. Jadi setiap daerah tuh bisa beda-beda. Kalau misalnya di Palembang itu ada kue 8 jam. Dan juga di daerah-daerah lain pasti beda banget ya untuk makanan apa aja sih yang ada pada saat Lebarannya. Kalau menurut aku yang pertama adalah ketupat. Jadi ketupat ini nggak pernah absen pada saat Lebaran dan bahan dasar ketupat ini adalah beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda. Nah, di sini aku akan bahas untuk kalorinya itu per 100 gram. Jadi kira-kira 100 gram ketupat itu setara dengan satu buah ketupat yang ukurannya sedang nih. Nah, di 100 gram tadi ketupat itu terdapat 160 kilokalori, lalu juga 3,27 gram protein, dan juga 30,36 gram karbohidrat, dan 2,42 gram lemak. Nah, kalau misalnya kalian mau modifikasi bahan dasar ketupat yang tadinya beras putih, itu diganti atau disubstitusi dengan beras merah juga boleh, atau beras hitam, atau beras yang dicampur dengan biji-bijian. Kalau beras yang dicampur biji-bijian, untuk biji-bijiannya ini kalian bisa mencampur benar-benar dari kalian beli biji-bijian sendiri, kalian campur, atau kalian bisa pakai yang namanya kongbap. Itu udah ada di e-commerce gitu ya, jadi kalian bisa pakai yang udah istilahnya udah dicampurin tuh, jadi kalian tinggal masukin aja ke beras putih, terus kalian tinggal nyampurin lagi. Nah, ini dengan modifikasi atau dengan substitusi tadi, itu bisa menambah serat yang ada di makanan kalian itu. Dan juga kalau untuk kalian yang lagi concern dengan gula darah, ini bagus banget nih untuk kalian bisa substitusi. Jadi ketupatnya menggunakan beras merah, beras hitam, ataupun beras dengan biji-bijian. Makanan kedua yang menurut aku tuh gak pernah absen pada saat Lebaran adalah opor ayam. Jadi opor ayam ini bahannya dari bumbu kental, yaitu dari santan, dan juga bumbu-bumbu seperti kayak lengkuas, serai, terusnya kunyit, daun jeruk, kencur, dan juga bumbu-bumbu lainnya. Di 100 gram opor ayam ini terdapat sekitar 163 kilokalori, 5,6 gram karbohidrat, 16,53 gram protein, dan juga 8,67 gram lemak. Untuk opor ayam ini bisa kalian ganti ayamnya menggunakan ayam kampung. Dan juga untuk santannya bisa kalian substitusi ataupun ganti juga dengan produk susu ataupun creamer nabati. Nah, untuk makanan yang bersantan ini, tips dari aku adalah hindari untuk memanaskan sampai mendidih secara berulang ya. Karena asam lemak pada santan ini mudah banget terpecah dan menjadi lemak jenuh, yang tentunya lemak jenuh itu berbahaya untuk tubuh. Kalau misalnya aku udah jelasin di video yang lemak sebelumnya ini, lemak jenuh itu kayak lemak jahat yang bahaya banget karena dia bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita yang nantinya bisa berisiko untuk kita terkena penyakit jantung koroner, arteriosklerosis, atau penyempitan pembuluh darah gitu. Dan untuk tips dari aku lainnya adalah jangan lupa untuk konsumsi serat karena supaya balance ya untuk serat itu. Jadi jangan lupa untuk konsumsi sayur, jadi bisa ditumis, bisa direbus, dan juga jangan lupa membatasi porsi makan kalian. Makanan ketiga yang menurut aku gak pernah absen pada saat Lebaran adalah rendang. Nah, rendang ini salah satu makanan favorit aku yang gak hanya pada saat Lebaran, tapi pada saat aku ke rumah makan Padang atau ke warung nasi Padang, aku selalu mesen yang namanya rendang. Nah, rendang ini merupakan masakan dari Sumatera Barat yang
merupakan dia tuh aneka olahan, baik dia daging ataupun telur yang dimasak dalam suhu yang rendah, dengan suhu yang rendah dalam waktu yang cukup lama nih. Dan dia ini terdiri dari aneka rempah dan juga santan. Di dalam 100 gram rendang itu terdapat sekitar 195 kilokalori, 4,49 gram karbohidrat, 19,68 gram protein, dan 11,07 gram lemak. Nah, untuk rendang karena dia berbahan dasarnya ada santannya, jadi sama seperti opor. Tips dari aku bisa kita substitusi nih si santannya menggunakan produk susu ataupun creamer nabati yang udah dijual bebas di pasaran. Makanan keempat yang menurut aku nggak pernah absen saat lebaran adalah sambal goreng kentang hati. Jadi seperti namanya ya, jadi nggak pernah absen karena dia tuh kalau ada ketupat pasti ada opor, pasti ada rendang, terus pasti ada sambal goreng kentang hati gitu. Dan mereka kalau dimakan bersamaan tuh itu kayak perfect combo banget, dan itu enak banget kalau menurut aku. Di sambal goreng kentang hati ini bahan-bahannya pasti ada ati ampela ayam, terus ada bumbu sambal, ada kentang, dan juga ada minyak sih pastinya karena kan dia digoreng ya. Di dalam 100 gram sambal goreng kentang hati itu terdapat sekitar 102 kilokalori, 10,15 gram karbohidrat, 8,72 gram protein, dan juga 3,02 gram lemak. Nah, untuk sambal goreng kentang hati ini, atinya ini bisa kalian ganti nih. Kalau misalkan kalian nggak suka ati ampela, kalian bisa ganti dengan protein lainnya gitu. Misalnya bisa dengan ayam, bisa dengan daging, bisa dengan juga misalnya kalian sukanya tahu ataupun tempe, itu juga bisa. Makanan kelima yang menurut aku nggak pernah absen pada saat lebaran adalah nastar. Jadi nastar ini adalah kue kering yang dia itu berasal dari adonan tepung terigu, terus juga ada mentega, ada telur, dan juga diisi dengan selai. Selainya ini bisa selai nanas, selai coklat, ataupun selai lainnya nih, bisa kalian modifikasi sendiri. Dalam satu buah ataupun satu nastar ini terdapat 75 kilokalori, 12,66 gram karbohidrat, 1,14 gram protein, dan juga 2,14 gram lemak. Kira-kira hari ini udah makan nastar berapa banyak ya? Nah, bisa dihitung sendiri tuh untuk kalorinya. Nah, itu tadi adalah 5 makanan yang menurut aku nggak pernah absen pada saat lebaran. Kalau misalnya di rumah kalian, makanan apa aja nih yang nggak pernah absen pada saat lebaran? Boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. So, sekian video kali ini. Semoga video yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kalian udah bisa tahu nih kira-kira berapa kalori yang masuk nih. Dan jangan lupa untuk selalu mencukupi kebutuhan air kalian, yaitu minimal 8 gelas per hari. Jangan lupa konsumsi sayur dan buah. Terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa kalian untuk olahraga nih, supaya badan kalian gak melebar ya saat lebaran, dan juga kolesterol kalian gak naik nih setelah lebaran. So, sekian video kali ini. Kalau misalnya ada salah kata, aku minta maaf. Kalau misalnya kalian punya request nih, mau kira-kira aku buat video apa lagi nih ke depannya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye.